Shalom semua, shalom, apa kabar? Saudara berbahagia pada saat ini? Yang berbahagia bisa lambaikan tangan. Oke, haleluya. Saudara, hari ini adalah hari yang baik buat kita semua. Sebab nama Tuhan begitu luar biasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan sesuai tema yang diberikan adalah musim yang baru telah tiba. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menuju ke satu tempat, maka kita harus memastikan langkah kita, kaki kita itu memiliki keseimbangan. Ya, kalau kita mau berjalan menuju satu titik, maka kita mesti pastikan dua kaki kita, kiri dan kanan, itu bisa berjalan dengan baik dan seimbang. Berapa banyak dari kita yang pernah melihat Olimpiade, khusus orang-orang cacat, ya, walaupun mereka berjuang semaksimal mungkin, tetap yang namanya cacat tidak bisa semaksimal yang tidak cacat. Ada lari 100 meter, bahkan 400 meter, maka mereka bisa berlari tapi tidak maksimal. Artinya secara kecepatan, mereka tidak bisa memiliki kecepatan yang maksimal. Tetapi walaupun mereka berhasil, tetapi menjadi problem dalam kehidupan mereka yang sedang mau beraktivitas karena tidak ada keseimbangan. Nah, hari ini saya mau ajarkan pada kita semua, baik Bapak Ibu sekalian, biarlah bisa fokus, tangkap firman Tuhan pada saat ini. Siap mendengar firman Tuhan ya? Amin? Amin? Oke, puji Tuhan. Kita perlu yang namanya menjaga keseimbangan dari dua sisi kehidupan. Seperti kita berjalan. Nah, keseimbangan apa yang kita mesti jaga supaya kita tidak gagal dalam kehidupan kita? Ya. Dua sisi kehidupan yang harus kita hadapi. Saudara, perhatikan baik-baik. Kehidupan yang dibebaskan dan kehidupan yang dibatasi. Ada kehidupan yang diizinkan, dibebaskan untuk saudara lakukan, tapi ada kehidupan yang dibatasi dan tidak boleh dijalankan, tidak boleh dilanggar, adalah sesuatu yang mutlak, absolut, tidak bisa dilanggar. Nah, kita mesti mengerti mana yang dibebaskan dan mana yang harus dibatasi secara mutlak. Sebab kalau kita menganggap kehidupan kita semuanya kebebasan tanpa ada pembatasan, maka akan bisa timbul malapetaka. Contoh, kita boleh makan apa saja. Makanan apa saja saudara boleh makan. Tetapi menjadi problem kalau saudara berlebihan. Saudara makan manis-manis, saudara makan es campur, boleh silakan. Tetapi menjadi problem dan masalah ketika saudara berlebihan karena tidak membatasi. Sehingga ketika cek lab, wah Bapak gulanya tinggi. Dan cepat-cepat dia langsung datang ke dokter dan dokter bilang, kamu mulai hari ini tidak boleh makan dan minum yang manis-manis. Kolesterol tinggi. Dokter bilang, kamu tidak boleh makan minyak-minyak. Makan obat kolesterol. Artinya apa? Segala sesuatu ada yang dibebaskan, boleh. Tapi begitu ada titik yang tidak boleh dilewati dan dilewati, itu menjadi masalah. Itu jadi problem dalam kehidupan kita. Dan kalau udah jadi problem, jadi malapetaka. Kalau udah kena sakit, sulit untuk disembuhkan. Ya, kalau kita lihat di Indonesia ada peraturan pakai helm. Semua naik motor boleh. Mau kemana saja boleh. Bawa kendaraan motor. Tapi ada batasannya. Harus pakai helm. Kalau tidak pakai helm, ya pasti ditangkap, saudara-saudara. Pandemi, saya naik pesawat. Boleh semua naik pesawat sekarang. Tapi ada batasannya. Sekarang mesti pakai masker. Saudara-saudara. Jadi hari ini kita belajar bahwa kehidupan kita mesti ada keseimbangan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Seringkali yang tidak boleh kita langgar sehingga menjadi malapetaka dan problem dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ya. Kebebasan dan kemutlakan yang selalu berjalan bersamaan. Contoh di Taman Eden. Di dalam Taman Eden, manusia diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Nah, Tuhan juga kasih sebuah prinsip supaya ada keseimbangan di antara manusia. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Makanya dari kitab Kejadian saja,
Tuhan sudah ajarkan kita, kitab Kejadian 2 Tuhan sudah ajarkan pada manusia, bahwa selalu harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjalan secara on track, sesuai kehendak rencana Tuhan. Nah, kita lihat ayat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah pada manusia. Ada sebuah perintah pada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ada kebebasan, ada boleh untuk makan semua pohon, buahnya itu boleh kau makan. Tetapi ayat 17 perhatikan. Tuhan kasih pesan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi seringkali kita harus mengerti bahwa ada keseimbangan antara boleh dan jangan. Dan kalau kata jangan dilanggar, absolutely kata Tuhan, pasti mati. Karena yang namanya hukum-hukum Tuhan, itu tidak kira-kira, tidak mudah-mudahan, tetapi sebuah hukum pasti. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita mesti menemukan mana yang pasti dan mana yang dibebaskan, mana yang harus dilakukan. Sebab kalau kita tidak menggarisbawahi mana yang harus dilakukan, maka kita akan kecewa. Kita bilang, Tuhan, kok Tuhan gak perhatiin saya? Kita kecewa, kok Tuhan gak dengerin doa saya? Kita kecewa, kok Tuhan gak berkati saya? Karena ada sesuatu yang menurut Tuhan, ini tidak boleh dilanggar, saudara-saudara. Dan kadang kita hanya senang memilih kebebasan. Kita senang dengan namanya kebebasan. Oleh sebab itu kita sulit untuk mau belajar yang dimana ada aturan. Sebuah aturan atau hukum-hukum Tuhan yang sulit kita mau dengarkan baik-baik. Tapi kalau kita dengar khotbah, Tuhan memberkati kita. Katakan semua, katakan amin. Saudara akan dipulihkan, amin. Saudara akan diberkati, amin. Saudara Tuhan akan angkat saudara jadi kepala bukan ekor. Amin. Kita selalu aminkan sesuatu yang memberkati kita. Tetapi sebetulnya ada ayat-ayat yang sebetulnya mesti diperhatikan. Itu adalah kemutlakan yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau kita hari ini jadi anak Tuhan, mesti mengerti mana yang jangan, mana yang boleh. Ya, buah boleh dimakan. Tapi ada satu yang jangan dilanggar. Ketika Adam dan Hawa melanggar, dia memakan buah itu, maka terjadilah gap antara Tuhan dengan manusia. Sehingga Tuhan datang ke Taman Eden dan Tuhan bertanya, hai manusia, di manakah engkau? Biasanya Tuhan bergaul dengan Adam dan Hawa. Tetapi ketika ada hukum yang dilanggar, maka terjadi gap, sulit terjadi komunikasi, miscommunication antara Tuhan dengan manusia. Nah, saya kasih contoh ya. Hukum pemberian. Saudara, bagaimana kalau kita memberi? Di sini kita ada persembahan, ada perpuluhan, ada kolekte, ada misi dan sebagainya. Hukum pemberian itu ada kebebasan. Contohnya apa? Tidak dipaksa. Saudara memberi berapapun nilainya, tidak dipaksa. Amin. Lihat ayat ini. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Perhatikan baik-baik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi waktu keluarin duit, mau memberikan persembahan, jangan dengan sedih. Aduh, sayang banget nih duit. Daripada Anda sayang duit, kurangin aja nilainya. Kalau saudara bilang, aduh sayang kasih duit 100 ribu, ya kurangin 50 ribu. Kalau 50 ribu saudara bilang, aduh sayang gede amat, kurangin aja 10 ribu. Yang penting hati jangan sedih. Karena Tuhan senang Anda memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan senang Anda beri dengan sukarela. Kalau saudara relanya kasih 5 ribu, kasih 5 ribu. Karena Tuhan happy, karena Anda happy. Jangan dengan sedih. Nah, itu hukum kebebasan. Tapi saudara juga mesti mengerti dalam pemberian itu ada hukum kemutlakan.
Ada hukum yang mutlak dan harus kalau dilakukan maka akan terjadi sesuatu. Kalau tidak dilakukan tidak akan terjadi sesuatu. Jadi saya akan buka dalam memberi ada hukum absolut dan mutlak. Itu yang di mana? Baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ada hukum kemutlakan dan keadilan Tuhan. Satu, dia tidak paksa. Anda mau beri serela-rela, mau kasih 5.000, 10.000, no problem. Karena tidak ada paksaan. Yang penting hati penuh sukacita. Tapi Tuhan juga punya keadilan bagi orang yang mau memberi lebih. Karena ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kalau kau punya benih 5, kau tabur 5, maka benih itu akan menjadi 5 pohon. Kalau 1 benih ditabur, maka akan menjadi 1 pohon. Jadi sesuai prinsip keadilan, barang siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Kalau saudara mau menerima banyak, saudara perlu menabur banyak. Karena ini sesuai hukum kemutlakan Tuhan. Karena semua hukum-hukum Tuhan ini, yes, ya, dan amin, pasti terjadi. Oleh sebab itu saya percaya firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, tapi ada hukum yang lain. Ini kita baru ngomong bagaimana cara kita memberi. Ada hukum yang lain. Kalau kita memberi banyak, maka kita akan menerima banyak. Bagaimana dengan yang kaya dan yang kurang kaya? Berarti orang kaya yang diberkati. Orang yang kurang kaya kurang diberkati. Karena orang kaya biasanya memberi lebih banyak. Dari segi nilai dan kuantiti. Nah, di sini ada keadilan Tuhan yang kedua, yang ketiga. Yaitu hukum perbandingan. Saya buka hukum perbandingan. Ya, di dalam Markus 12 ayat 43. Ya, oke. Markus 12:43. Ternyata ada hukum yang berdasarkan pengorbanan di hati. Bukan masalah sukarelanya, bukan masalah kuantiti, tapi seberapa pengorbanan di hati. Ini contohnya dalam Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yang miskin itu dikatakan oleh Tuhan Yesus memberinya lebih banyak daripada semua orang lain. Kenapa? Kita lihat ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya itu seluruh nafkahnya. Jadi bukan masalah jumlah uangnya juga, tapi seberapa besar pengorbananmu, seberapa besar hatimu yang kau curahkan dan korbankan untuk Tuhan lewat uangmu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Janda miskin itu memberikan, bahkan dikatakan, apa dikatakan? Memberi dari kekurangannya. Uangnya umpama hanya ada 10.000 dan itu kurang untuk belanja, kurang untuk makan. Tapi dia berikan juga. Apa yang dimiliki dia berikan. All out. Tapi ada orang kaya, misalnya uangnya ada 100 juta, tapi hanya memberi 1 juta. Bagi dia 1 juta bukan sebuah pengorbanan yang berat, itu sangat ringan. 100 juta uangnya, hanya memberikan 1 juta. Sementara wanita ini hanya mempunyai uang 10.000, dan dia bisa berikan 10.000, bahkan mungkin 8.000. Artinya apa? 80% hidupnya, atau bahkan 100% dia korbankan. Ada pengorbanan, itu yang dinilai oleh Tuhan. Jadi dalam hukum memberi kita juga mesti belajar bahwa satu, kita belajar memberi dengan sukacita. Dua, Tuhan punya keadilan. Berapa yang kau tabur, di situ yang kau tuai. Tapi tiga, berapa pengorbananmu dengan hartamu. Ada seorang hamba Tuhan, dia korbankan untuk membangun misi. Dia korbankan rumahnya. Saya ingat gereja saya waktu itu di jembatan, namanya jembatan hitam nih gereja, ya, GSJA jembatan hitam. Seorang hamba Tuhan di dalam kekurangannya, dia persembahkan rumahnya untuk apa? Dibuka tempat untuk ibadah.
Dan saya ingat waktu itu ibadah pertama kali untuk sekolah minggu. Dengan ukuran rumah 4x3. Dan dia harus tinggal di tempat yang sangat sempit demi mengorbankan rumahnya untuk dibuka ibadah. Dan bayangkan saudara-saudara, dari tempat itu ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dia korbankan rumahnya. Artinya apa? Melebihi kemampuan dia. Dia harus tinggal pindah di tempat yang kecil dan sempit dengan anak-anaknya. Sementara tempat yang 4x3 itu dia serahkan untuk ada sekolah minggu. Saya ingat kalau tidak salah tahun 1960 sekian, 1964. Dan sampai hari ini itu gereja yang tadinya kecil yang dikorbankan. Hari ini sudah 58 tahun. Gereja itu bertumbuh. Gereja itu berkembang luar biasa dan memiliki banyak cabang. Jemaatnya dengan jumlah ribuan saudara-saudara sekalian. Dan sudah membuka sebuah sekolah dengan sudah meluluskan 5.000 mahasiswa, 5.000 pelajar. Akibat seorang yang berani mengorbankan sesuatu. Dan saya percaya apa yang ditabur itu tidak pernah sia-sia ketika dia menabur dengan kerelaan hati, dengan sukacita, tapi dengan ada pengorbanan yang luar biasa. Nah, di sini kita mesti mengerti dan memahami ada kebebasan, betul. Siapapun boleh memberikan dengan kerelaan hati, tapi ada keadilan dan kemutlakan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam dengan pengorbanan di dalam diri kita. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, saya next slide. Ya. Contoh, saudara-saudara. Contoh. Ada kalimat begini. Ayo anak-anak belajar, ya. Ini sudah waktunya belajar. Jangan main-main saja. Nanti tidak naik kelas. Kita kan sering nasihati kepada anak kita, cucu kita. Ayo kamu belajar. Ini waktunya belajar. Nah, saudara, kalau saudara lihat di kalimat ini ada unsur kebebasan, ada unsur kemutlakan. Ini bagus. Kalimat ini bagus. Ini waktunya, ini sudah waktu belajar. Kalau jangan main-main saja, nanti tidak naik kelas. Di mana unsur kebebasannya? Unsur kebebasan kalimat ini sudah waktunya belajar. Artinya apa? Ada kebebasan di anak ini. Ada waktunya dia belajar, ada waktunya dia main. Ya. Ada waktu dia belajar, ada waktu dia main. Jadi seimbang. Jadi ada kemutlakan, absolut, anak-anak mesti belajar. Kalau dia nggak belajar, pasti nggak naik kelas. Kalau dia nggak belajar, pasti nggak naik kelas. Jadi ini kalimat mengandung unsur kebebasan, artinya ini waktu belajar, artinya anak kita boleh main. Dia boleh main game. Dia boleh olahraga. Dia boleh pilih hobi dia apa. Tapi ada absolut yang tidak boleh dilanggar. Dia mesti belajar. Kalau dia langgar, dia main terus, dia tidak mau belajar, pasti nggak naik kelas. Kenapa? Karena saya pengalaman. Pak Kevin, saya nggak naik kelas 2 kali, Pak. Kelas 5 SD, kelas 2 SMA. Nggak naik kelas. Karena saya lebih senang main. Saya langgar yang mana sesuatu yang mutlak tidak boleh dilanggar. Dan itu jadi problem dalam kehidupan saya. Itu menjadi malapetaka dalam kehidupan saya. Dan akhirnya 2 kali nggak naik kelas. Dan kalau naik kelas pun, saya ranking 3 atau ranking 4. Kalau naik kelas pun ranking 3 atau ranking 4. Bukan dari atas, tapi dari bawah. Karena males belajar. Jadi nggak ada rumusnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, kalau nggak belajar, bisa naik kelas. Jadi kita mesti pastikan bahwa kita juga punya keseimbangan dalam hidup kita, punya keseimbangan dalam keluarga kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena saya malas belajar, saya nggak naik kelas 2 kali, baru saya mulai baca Alkitab. Sungguh-sungguh baca Alkitab. Sudah tahu, saya nggak seimbang hidup saya. Ini saya anak pendeta, Pak Kevin anak pendeta. Kita ngobrol tadi sama-sama. Betapa sulitnya jadi anak pendeta. Apalagi Bapak gembala sidang. Rasanya kita masih mau main-main, masih usia 25, aduh, tuntutan orang jemaat, ini anak pendeta. Mesti jadi contoh, mesti jadi teladan, mesti holy, mesti kudus. Sementara kita usia masih pengen main-main, kebablasan. Jadilah saya anak pendeta yang nakal, yang gak bisa jadi contoh. Sampai akhirnya, walaupun saya ada ke gereja setiap minggu,
Tapi firman itu nggak nyantol di hati. Firman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi hidup saya nggak seimbang. Saya senangnya bablas, bebas. Waktu zaman dulu nggak ada main game zaman angkatan saya. Adanya apa saudara? Biliar. Siapa yang suka main biliar angkat tangan? Ada? Soalnya bapak-bapak ajak istri. Coba, kalau nggak ada istrinya, semua angkat tangan. Main biliar. Bisa sampai pagi, saudara. Senang baca bukunya Koping Ho. Buku silat. Ya, buku Koping Ho itu buku silat saya koleksi. Jadi saya kebebasan itu. Tapi begitu saya mulai baca firman Tuhan, merenungi firman Tuhan di kelas 2 SMA. Saya baca firman Tuhan. Di situ saya baru menemukan sebuah keseimbangan. Saya baru tahu mana yang kata jangan, mana yang boleh. Ternyata ketika membaca kebenaran firman Tuhan, pelan-pelan hidup saya mulai diseimbangkan. Saya mulai paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bacanya bukan asal baca. Sering kali orang datang ke gereja tapi nggak dapat apa-apa. Sering kali orang dengar khotbah tapi nggak dapat apa-apa. Sama kayak saya. Tapi ketika saya sudah terpuruk, malu 2 kali nggak naik kelas. Saya bacanya beda. Saya baca betul-betul mencoba memahami apa isi hati Tuhan. Saya coba memahami apa maksud Tuhan. Ketika saya mulai sungguh-sungguh merenungi cara bacanya yang berbeda. Sampai hanya saya bisa tersingkap rahasia firman Tuhan. Yang sebetulnya kuncinya hidup berkemenangan. Itu semua sudah ditulis dalam Alkitab. Sudah ditulis ini jangan, ini boleh. Sama seperti Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa. Ini boleh, kau bebas. Kau bebas makan semuanya. Tapi satu jangan dilanggar. Dan ketika saya mulai baca, saya ngerti ada ayat-ayat yang mutlak tidak boleh dilanggar. Dan kalau ayat mutlak itu dilanggar, maka terjadilah ketidakseimbangan dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya saya mulai baca. Saya mulai baca dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 saya bacakan ya. Ini terjadi dalam kehidupan saya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya renungkan Alkitab siang malam. Sampai saya begitu ketagihan baca Alkitab. Kenapa saya bisa ketagihan? Apa tiba-tiba saya jadi holy? Saya jadi malaikat? Apa tiba-tiba saya jadi begitu suci ya? Sampai saya ketagihan baca Alkitab? No. Karena di situ Alkitab ternyata saya menemukan rahasia. Tujuan kehidupan saya. Siapa saya? Ada sesuatu kepastian di masa depan saya. Ada sebuah petunjuk siapa saya. Ada sebuah pemahaman siapa Tuhan saya. Membuat saya mulai mengalami keseimbangan dalam cara berpikir saya. Cara saya bersikap, berpikir, memiliki perasaan. Mulai mengalami sebuah keseimbangan. Yang hidup saya tadinya goyang, mulai stabil. Dan ketika hidup saya mulai stabil karena firman Tuhan masuk. Firman Tuhan itu seperti dikatakan berbahagialah ini, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang malam. Sambil proses berjalan, sekolah saya, yang saya berkata, kenapa gue bodoh sekali ya? Nangkep pelajaran itu susah. Tapi begitu, ketika ada keseimbangan, itu otak encer banget Pak. Otak ini kayak nangkep sesuatu di sekolah, lu dapetnya cepet sekali. Kayaknya guru ngajar, gue nangkepnya cepet sekali. Saya bilang ada apa? Karena Alkitab jelas, engkau yang memenuhi Taurat Tuhan siang malam, engkau akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang akan berbuah pada musimnya. Apapun yang kau perbuat, akan dibuatnya berhasil. Saya nggak paham ayat ini. Tapi begitu firman itu masuk, maka setiap aspek kehidupan saya mulai berbuah. Saya mulai belajar, saya mengerti. Ulangan-ulangan saya, nilainya mulai naik. Ulangan bahasa Inggris,
matematik, accounting mulai naik. Mulai naik, saudara-saudara. Dari nilai 7 naik ke 8. Saya senang sekali. Saya bilang, wow, ulangan matematik saya dapat nilai 8. Bahasa Inggris saya dapat nilai 8. Saya senang. Ada perubahan dalam hidup saya. Naik sampai nilai 9. Saya belajar lagi. Sampai akhirnya nilai 10, 10, 10, 10. Di situ saya mengalami mujizat Tuhan. Ketika hidup saya mulai ada keseimbangan. Sehingga saya mulai jalan sesuai petunjuk Tuhan. Ini boleh nggak? Ini nggak boleh. Ini mencuri boleh nggak? Nggak boleh. Saya dulu mencuri, saudara. Toko buku Gramedia saya curi. Saya pakai cara, strategi, bagaimana saya bisa ambil itu buku. Mudah-mudahan di sini nggak ada karyawan Gramedia. Ini waktu saya lebih muda dari Kevin. Itu saya bisa beli buku-buku dengan pakai 2 bon yang murah dan bon yang mahal. Saya bawa barang yang mahal, bayarnya pakai bon yang murah. Tuh, berkali-kali nggak ketahuan. Terus, anak pendeta, anak hamba Tuhan, anak gembala, saya lakukan tanpa merasa salah. Dari kecil ikut sekolah minggu, tapi nggak merasa salah. Saya lakukan. Cerita sama teman saya, dia ikut-ikutan, saudara-saudara. Saya cerita sama dia besok ikut-ikutan. Sampai one day akhirnya ketangkep, saudara-saudara. Karena sekali nggak ketahuan, lakukan lagi. Nggak ketahuan, lakukan lagi. Sampai akhirnya saya mengerti, memahami sesungguh-sungguhnya kalau kita mengerti firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi merenungi. Bukan hanya hari Minggu. Tapi setiap hari saudara mesti baca firman Tuhan. Minimum saudara baca 3 ayat, 4 ayat. Daripada saudara nggak baca sama sekali. Dan saudara datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Itu membuat ketika saya kelas 3 SMA, saya ingat. Ulangan semua saya naik. Dan apa yang terjadi ketika semester 5, saya terima rapot saya. Saya pikir rapot saya jelek lagi. Ternyata saudara-saudara. Dalam waktu 6 bulan, akibat saya mengalami keseimbangan dalam kehidupan saya. Dan saya tahu mana yang jangan dan tidak boleh dilakukan. Dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saya pelajari dan saya ikuti kata Tuhan. Langsung semester 5 saya ranking 2. Bukan dari bawah, dari atas mujizat terjadi saudara-saudara. Dari tempat yang di bawah langsung saya ranking 2 di sekolah. Itu kenapa? Karena firman Tuhan membuat saya jadi seimbang waktu jalan. Tidak cacat. Hati damai sejahtera. Otak jadi lurus. Kalau hatinya benar, tulus murni, otakmu jadi berhikmat. Kenapa banyak otak, cara berpikirnya selalu salah dan negatif dan penuh dengan asumsi yang salah? Karena di sini sumbernya kehidupan. Kalau di sininya tidak diluruskan dan tidak seimbang karena firman Tuhan, maka pikiran pun tidak seimbang. Kalau pikiran tidak seimbang, maka mengganggu pekerjaan dia. Dalam pekerjaan dia di kantor, di dagang dia, usaha. Seharusnya dia punya kata-kata yang benar, kata-kata menjadi salah. Seharusnya dia punya respon yang positif, responnya menjadi negatif. Semuanya terjadi karena tidak ada keseimbangan. Cara berpikir yang salah. Sebetulnya hidup kita asal dikendalikan oleh firman Tuhan, maka semuanya pasti berhasil. Kalau firman Tuhan yang memimpin dan menguasai hidup kita. Makanya Alkitab berkata firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa yang memimpin kita untuk ini tidak boleh, belok kanan nggak boleh, saya mesti jalan atau saya mesti stop? Firman Tuhan. Sampai akhirnya semester 6, saudara-saudara, saya terima rapot. Pertama kali ranking number 1. Seumur hidup, saudara-saudara. Ranking 1, saudara-saudara. Baik, saya berpikir, bukan karena kehebatan saya. Tapi begitu saya mengerti apa yang saya boleh lakukan, tidak lakukan, saya timbul rasa damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera, hikmat keluar. Kata-kata kita positif. Pikiran kita positif. Respon kita positif. Kita selalu menghadapi dengan berkata puji Tuhan, Tuhan baik. Menghadapi 2023, Sri Mulyani berkata akan ada krisis global. Siap-siap. Kencangkan ikat pinggangmu. Tabunganmu jangan dihambur-hamburkan.
Mau jual barang sekarang begitu susah, harga naik. Dolar sekarang sudah berapa duit? Dolar hari ini sudah berapa? Berapa saudara? 15.300. Sudah naik terus. Otomatis harga-harga naik. Saudara mesti kencangkan. Tapi hari ini saya mau katakan, saudara tetap berjaga-jaga. Tapi yang paling penting, jaga keseimbangan di hatimu menghadapi 2023, 2024, 2025 dan seterusnya. Hatimu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan ini memang mengguidance-mu untuk bisa berjalan tetap di dalam track-nya Tuhan. Sehingga kau tidak menyimpang kanan kiri. Dan saya bilang sama keluarga saya, ketika saya menikah dan saya sama anak-anak saya bilang, semua keluarga saya setiap hari mesti baca Alkitab. Sampai anak saya yang usia sekarang udah 15 tahun, pada waktu dia usia 11-12 tahun, dia sudah baca Alkitab 6 kali, usia 11-12 tahun. Baca Alkitab 6 kali, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Banyak ayat yang gak ngerti, tapi saya percaya Roh Kudus ada hal-hal yang ditanamkan di dalam hati dia. Mulai saat dia kecil, dia sudah diajar baca firman Tuhan. Nah, saya mau kasih saudara pesan dan trik bagaimana mendapatkan sesuatu yang absolut. Karena waktu sudah baca Alkitab, saudara mungkin pilihnya begini, wah Tuhan baik, Tuhan memberkati saya. Tapi ada sesuatu yang mutlak yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh dilanggar. Maka saudara perhatikan, ayat itu menentukan ayat-ayat selanjutnya. Kalau ayat itu terjadi secara mutlak dalam kehidupan saudara, maka ayat-ayat selanjutnya akan terbuka. Contoh Mazmur 91. Mazmur 91 itu ayat favorit di masa pandemi. Ya. Mazmur 91 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Oke. Sampai di situ saudara-saudara. Mazmur 91. Saya coba lihat di dalam Mazmur 91. Ya. Yang pertama apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini absolut dan mutlak. Ini sering tidak dibaca. Yang dibaca ayat keduanya. Apa ayat keduanya? Akan berkata kepada Tuhan, ya. Jadi ayat 1 seperti ini, lalu ayat 2 berkata, akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Ayat 4, dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ayat 5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Lalu ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Ayat 7, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau, katakan amin. Ayat 8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Artinya Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita dari orang yang jahat, yang mau menjahati kita. Terus ayat 9, Tuhan tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanku. Sampai selanjutnya, sampai ayat 14, itu ayat enak di kuping. Aduh, enak banget ya ikut Tuhan ya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari penyakit. Siapa ya di sini nggak mau dijaga Tuhan? Semuanya mau. Tapi ketika saudara baca dari ayat 14, ada satu ayat yang absolut boleh dilanggar. Kalau satu ayat itu dilanggar, maka 2 sampai ayat 14 tidak terjadi. Sekalipun saudara aminnya 100 kali, ketika saudara datang dengarkan khotbah, saudara bilang, amin, puji Tuhan, Tuhan baik melindungi saya. Tapi ada satu ayat yang sudah langgar, maka semuanya tidak terjadi. Itu di mana? Di ayat 1. Passwordnya kalau saudara membuka ATM, itu saudara mesti ketik angka. Jadi ayat 2 sampai 14, itu adalah ayat berkat yang luar biasa. Tapi untuk membukanya, saudara mesti duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
bermalam every night, membawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tiap hari datang pada Tuhan, membawa hidupmu menyembah Tuhan. Menundukkan hatimu, mempersiapkan dirimu setiap pagi. Tuhan, ku bawa hidupku ke dalam tangan-Mu dan perlindungan Engkau. Saudara ambil waktu minimum 20 menit, 30 menit untuk datang ke Tuhan. Dan orang yang seperti itu, maka ayat 2 sampai ayat 14 akan terjadi. Karena di sini kuncinya, ayat pertama. Lalu saya buka lagi dalam Ulangan 28 ayat 1, saudara-saudara. Ini kalau saudara baca Alkitab, nextnya, setiap baca satu pasal, garis bawah, ini gua nggak boleh langgar. Kalau ini gua langgar, satu pasal nggak terjadi buat saya, buat Anda. Jadi perhatikan ya, kalau kita baca Alkitab, temukan dan garis bawahi, bahkan kalau bisa dihafalkan. Ini asal dilakukan, maka satu pasal terjadi. Ayat 28, Ulangan 28 ayat 1. Saudara lihat, Ulangan 28 itu isinya doa berkat. Ya. Ayat 28 ayat 1 ini kuncinya. Ayat mutlaknya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Baru terjadi ayat kedua. Saudara lihat ayat kedua apa? Segala berkat akan datang padamu dan menjadi bagianmu. Katakan amin. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Katakan amin. Ini berkatnya luar biasa, enak didengar. Tapi kuncinya di ayat 1. Passwordnya untuk buka semua berkat Tuhan, ayat 1. Makanya hidup saya nggak seimbang. Karena saya tahu Tuhan memberkati. Tapi saya lupa untuk dengarkan baik-baik suara Tuhan. Dan saya lupa melakukan perintah Tuhan. Sementara saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan berkati saya. Saya tidak buka telinga. Atau saya buka telinga, tapi saya nggak melakukan perintah Tuhan. Sambil kita minta tolong, Tuhan memberkati saya. Sambil jalan saya tetap mencuri. Sambil ke gereja dan bilang, Tuhan, Engkau baik, Engkau bisa memberkati hidup saya, Engkau akan memimpin dan menolong perusahaan saya. Saya masih menipu. Sementara saya bilang, Tuhan, saya butuh Tuhan saya butuh buat anak saya sekolah, saya butuh Tuhan tempat tinggal. Sementara saya masih korupsi. Saya masih korupsi di kantor saya. Artinya apa? Saya minta berkat Tuhan, tapi saya melanggar sesuatu yang mutlak di mata Tuhan, yang tidak boleh dilanggar. Saya tidak seimbang. Saya hanya mau kebebasan untuk dapat berkat Tuhan. Tapi saya menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Padahal intinya berkat itu otomatis tanpa Anda kejar, itu akan mengejar Anda ketika Anda melakukan absolut sesuatu yang mutlak yang harus Anda lakukan. Dan tidak dilanggar. Yaitu apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini. Today. Tuhan bilang hari ini maksudnya apa? Setiap hari, saudara mesti dapatkan pesan Tuhan. Tuhan kasih pesan hari Senin, dapatkan pesan Tuhan hari Senin. Tuhan kasih pesan hari Selasa, dapatkan pesan hari Selasa. Jadi setiap hari, saudara mesti ketemu Tuhan. Saudara mesti berjumpa dengan firman-Nya. Daily life mesti berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, saya mau lanjutkan. Waktu saya juga tidak banyak. Saya mau jelaskan mengenai keabsolutan pribadi dari Tuhan Yesus. Saudara, saya mau sampaikan di akhir khotbah saya.
Tuhan Yesus itu sangat mutlak, absolut. Artinya apa? Akan tiba waktunya, cepat atau lambat, kemutlakan Yesus akan nyata. Hari ini, kemutlakan Yesus belum begitu nyata. Masih banyak orang yang hari ini tidak mau bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Masih banyak orang di Indonesia, bahkan di dunia, yang belum mau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja. Masih banyak mungkin teman kita hari ini belum mau percaya Yesus. Tapi cepat atau lambat, kemutlakan dan keabsolutan Dia sebagai Tuhan, one day pasti terjadi. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolak bahwa Dia adalah Tuhan. Siapapun di bumi ini pasti akan bertekuk lutut di bawah kaki Kristus. Sekalipun seolah-olah hari ini manusia bebas memilih agama. Bahkan yang tadinya sudah Kristen boleh bebas. Hati Tuhan sedih. Ada banyak orang Kristen yang tiba-tiba bisa pindah agama. Tapi Tuhan ada prinsip kebebasan mengizinkan keputusan masing-masing manusia. Artinya kalau hari ini kita bilang kita sudah melakukan banyak kesalahan, kita sudah melakukan banyak dosa. Terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan kau baik. Tuhan pasti mengampuni saya. Saudara tidak mau bertobat. Saudara sudah tahu ini salah. Tuhan bilang Tuhan baik mengampuni saya. Saudara, masalahnya bukan masalah Tuhan baik atau tidak baik. Hari ini cara Tuhan, Dia tidak pernah bisa memaksa Anda. Karena Anda diciptakan sebagai manusia, berbeda dengan binatang. Manusia memiliki keputusan bebas karena Anda segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi akan tiba cepat atau lambat. Saya tidak tahu, bisa besok, bisa lusa, tiba-tiba Tuhan datang. Maka saya akan berhadapan dengan hukum Tuhan yang tidak bisa dibatalkan. Siapakah Dia, saudara-saudara? Siapakah Tuhan kita? He is the King. Saudara lihat ayat ini. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Lalu dalam selanjutnya ayat Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita tahu bahwa Alkitab ini ya dan amin. Berapa banyak saudara yang percaya dengan Alkitab? Angkat tangan. Kalau saudara tidak percaya Alkitab, saudara salah datang ibadah. Tapi kalau saudara benar-benar percaya Alkitab, hari ini saudara buka telinga dan baca baik-baik ayat yang tadi. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Dan Dia telah diberikan pada jemaat sebagai kepala. Dia akan jadi kepala atas semua segala sesuatu. Dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mau katakan pada saudara. Sesulit-sulitnya saudara dalam kehidupan hari ini. Sehingga engkau banyak melanggar perintah Tuhan. Yes, boleh. Saudara seolah-olah bisa, saya termasuk saya juga. Dari kecil datang ke gereja. Seolah-olah no problem. Seolah-olah saya masih bisa hidup. Seolah-olah saya masih bisa kerja. Saya masih ada income. Seolah-olah saya tiap minggu datang ke gereja, saudara-saudara. Yes, hari ini seolah-olah nggak ada masalah. Tapi jangan saudara berpikir, tidak akan ada masalah one day. Karena one day, kemutlakan Tuhan, itu tidak bisa dilanggar. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah memerintahkan atau berkata, tidak boleh, dan kita langgar hari ini, itu akan jadi problem di masa yang akan datang. Saya ingat sebuah cerita 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Saudara tahu cerita 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak? Semuanya menunggu Tuhan. Semuanya satu family, ada 10 orang. Sama-sama menunggu Tuhan. Artinya apa? Sama-sama satu gereja. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama bawa lentera. Sama-sama ketiduran sampai malam. Karena capek menunggu Tuhannya datang. Tuhannya datang terlambat. Sampai semua ketiduran. Artinya apa? Sama-sama menanti Tuhan datang. Siapa itu? Kita. Kita semua menanti Tuhan datang. Siapa yang gak mau ketemu Tuhan? Semua pasti mau ketemu Tuhan. Dunia akan selesai, Tuhan akan datang dan kita mau berjumpa dengan Dia. Artinya semua satu gereja sama-sama.
Tetapi ada dua kriteria. Ada yang disebut bodoh, ada yang disebut bijaksana. Kenapa yang disebut bijaksana? Kenapa disebut bodoh? Karena yang bijaksana benar-benar memperhatikan sesuatu yang mutlak. Yaitu apa? Yang mutlak, yang tidak boleh tidak ada. Apimu tidak boleh padam. Perhatikan. Kenapa disebut bijaksana? Karena apinya tetap menyala. Dan yang bisa masuk dalam kerajaan sorga, yang apinya menyala. Kenapa disebut bodoh? Karena apinya padam. Jadi ada unsur kemutlakan yang sudah mesti perhatikan baik-baik. Saudara pikir dalam hidup ini seolah-olah tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Tapi coba introspeksi diri saudara, hati saudara hari ini. Apakah saudara hari ini on fire, apimu menyala, atau apimu padam? Karena ternyata ukuran mutlak Tuhan yang masuk ke surga itu yang apinya menyala. Problemnya di mana? Problemnya cuma satu, minyaknya habis. Akibat nggak punya minyak, apinya padam. Ketika yang bodoh ketuk pintu, Tuhan, Tuhan, buka pintu. Tuhan bilang apa? Siapa kamu? Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Tuhan, aku sudah melayani engkau bersama 5 gadis yang sudah masuk. Tuhan, aku sudah bercapek melayani, bahkan melayani di gereja. Tuhan, bahkan aku sudah ketiduran menanti engkau. Aku menantikan engkau bersama-sama yang lain. Tapi kenapa? Semuanya dia lakukan secara bebas untuk melayani Tuhan. Dia bebas, mau apapun, mau ibadah, dia bebas. Tapi ada satu yang mutlak yang dia langgar. Dia tidak mengizinkan api Tuhan menyala dalam kehidupannya. Dia terus melanggar firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Tuhan bilang tidak boleh, dia lakukan. Tuhan bilang jangan, dia lakukan. Jangan menipu, jangan korupsi, jangan selingkuh, tetap dia lakukan. Buat api dia padam, walaupun dia masih bersama-sama ibadah. Jangan sampai one day ketika Tuhan datang, cepat atau lambat Tuhan datang, dan Tuhan berkata apa? Maaf Joni, nggak ada yang namanya Joni ya sini. Maaf adek, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena absolutely tidak boleh dilanggar. Ada sesuatu ketika Anda menjadi anak Tuhan tidak boleh melanggar. Dan kalau hari ini saya bacakan satu ayat saudara-saudara, bahwa hari ini Tuhan masih sifatnya mengetuk pintu. Dalam Wahyu 3 ayat 20, saya tutup, saya undang WL Singa untuk maju ke depan. Wahyu 3 ayat 20. Ada sisi kesabaran Yesus yang tidak bisa memaksa kita, tapi tidak membatalkan sisi kemutlakan dan keabsolutan dia. Dia masih sabar hari ini. Tapi one day, kalau dia datang lagi berjumpa dengan dia, kita tidak lagi bisa melihat kesabaran dia, tapi kemutlakan dia itu akan berhadapan dengan kita. Dan kalau kita tahu dia akan menjadi pemimpin kita, kepala kita, kenapa nggak hari ini kita tobat? Kenapa nggak hari ini kita lepaskan semua yang mengikat, dosa yang mengikat, lepaskan saja. Toh one day semua orang pasti mesti tunduk di bawah Yesus. Seolah-olah hari ini kita bebas, mau ibadah, nggak ibadah, mau baca Alkitab, nggak baca Alkitab. Seolah-olah Yesus baik tidak tegur kita. Dia tidak seperti, "Hoi, kamu hari ini tidak baca Alkitab ya, kamu mesti baca Alkitab." Dia tidak. Dia tidak pernah paksa Anda datang ke gereja kan? Kamu tidak datang ke gereja, aku marah pada engkau. Dia tidak paksa. Jangan mengambil seolah-olah dia sabar, seolah-olah Anda bisa bebas seenaknya. Tapi ingat, ada kata jangan. Alkitab banyak menasihati kita. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Satu ayat saja bilang tidak boleh, ayat tidak bisa dirubah, Bapak Ibu. Bukan karena dia sayang sama kita, lalu ayatnya dia rubah. Oh, ini anak gue yang paling gue sayang. Udah dah, nggak apa-apa dah buat kamu. Aku ayat ini nggak apa-apa dah, nggak usah berlaku buat engkau. No, dia sangat sayang sama kita. Dia sangat mengasihi kita. Tapi dia Tuhan yang adil. Hukum-hukum yang sudah dikeluarkan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan hukum-hukum itu akan menjadi nyata ketika kita berhadapan muka dengan Yesus Kristus. Tapi waktunya, apakah
sudah terlambat. Yes, ironis sekali. 5 gadis bodoh baru tahu ketika sudah terlambat. Lebih baik saya sampaikan hari ini, bahwa lebih baik kita bertobat hari ini, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Segala dosa engkau lepaskan, daripada one day engkau berjumpa dengan Tuhan, tapi waktumu sudah terlambat. Tidak ada kesempatan lagi. Lebih baik hari ini, apapun dosamu, apapun kelemahanmu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya. Wahyu 3:20 kita baca. Inilah Tuhan kita. Dia sabar hari ini. Dia tidak paksa kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia ketok hati saudara untuk dibuka. Apa dia bilang? Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku. Apa kerinduan Tuhan? Tuhan mau saudara buka pintu. Dia tidak paksa. Hati ini adalah milikmu. Ini adalah rumahmu. Tuhan pun tidak bisa masuk kalau engkau tidak izinkan dibuka. Tuhan hanya bisa masuk ketika engkau izinkan dibuka. Ya Tuhan, aku terima engkau. Ya Tuhan, aku terima firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara dalam hatiku. Aku mau mendengar dan melakukan. Tapi kalau kita dengar firman dan kita tidak mau izinkan firman itu bicara dan masuk kita, Tuhan tidak bisa paksa. Seolah-olah hari ini Anda bebas untuk bisa menerima firman dan melakukan atau tidak. Tapi saya kasih tahu tadi rahasianya. Setiap orang akan berlutut di bawah kaki Tuhan. Artinya, kalau one day Anda tahu bahwa Anda tidak akan punya lagi kemampuan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau, one day Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Pilihlah jangan nanti, hari ini Anda bertobat. Hari ini Anda bertobat. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Duduk diam dan makan bersama-sama. Dia mau enjoy sebagai family, sebagai keluarga. Dia mau tinggal dalam hatimu. Izinkan hati Tuhan. Izinkan Tuhan memanggil engkau bersama-sama dengan dia. Menikmati masa depan yang penuh dengan kemenangan. Tuhan tidak pernah membatasi apapun permintaan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sebagai anak boleh minta anything. Semua yang kau inginkan kau minta. Tapi ingat di dalam ayat ini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini suatu kemutlakan dan absolut yang tidak boleh dilanggar. Kalau firman Tuhan tidak masuk dan tinggal dalam hatimu, maka yang dibebaskan, engkau minta apa saja, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi harus ada keseimbangan. Saya mau minta sama Tuhan, tapi saya juga tahu bahwa ada hukum yang tidak boleh saya langgar. Yaitu apa hukumnya? Saya mesti tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan mesti ada dalam hati saya. Jadi antara kemutlakan dan kebebasan terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Maka Anda pasti mengalami kebenaran kuasa firman Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang bisa membatasi kehidupan saudara. Kalau Tuhan sudah berkata ya, pasti ya. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, pasti tidak. Keputusan di tangan Tuhan. Dan hari ini kita memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan. Kita memutuskan untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara pulang dari rumah, di gereja, dapatkan apa yang saudara dapatkan dari Tuhan hari ini dan lakukan hari ini. Besok saudara baca firman Tuhan, dapatkan pesan Tuhan, lakukan hari besok. Every day kita berdoa, Tuhan berilah pada hari ini makanan yang secukupnya. Artinya dapatkan firman Tuhan secukupnya hari Senin, hari Selasa, Rabu, saudara dapatkan pesan Tuhan lewat firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu every day. Kalau Tuhan bilang di Alkitab bilang begini,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Lakukan mengucap syukur. Hari itu Anda mengucap syukur. Lalu besoknya Anda baca Alkitab, ditulis apa? Berilah kepada orang miskin. Saudara beli nasi bungkus 10 bungkus. Lalu saudara keluar dari rumah, saudara bagikan kepada orang miskin 10 bungkus. Tuhan, hari ini Tuhan kasih petunjuk, berilah pada orang miskin. Hari ini juga saya beli nasi bungkus, saya bagikan orang bungkus. 2 hari kemudian Anda baca firman Tuhan, hormatilah kedua orang tuamu. Hari itu juga saudara lakukan. Saudara datang kepada orang tua saudara, bawa makanan, bawa buah, tunjukkan saudara mengasihi orang tua. Dan saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, firman-Mu yang saya baca hari ini, saya lakukan. Kalau Anda lakukan itu every day, setiap hari, maka saudara sudah berjalan dalam pimpinan Tuhan. Setiap firman yang kau baca, kau lakukan hari itu, maka akan terjadi pintu-pintu terbuka. Mujizat terjadi. Tuhan akan memimpin saudara di dalam kemenangan demi kemenangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ketika saudara membaca, Anda harus mengampuni orang yang bersalah pada Anda. Saudara pikir-pikir, siapa yang gua pernah benci dan gua sampai hari ini masih dendam? Angkat telepon, bilang, bro, sis, maafin saya kemarin salah. Dan saudara bilang sama Tuhan, Tuhan perintahkan aku mengampuni. Hari ini juga aku sudah mengampuni. Maka ketajamanmu, kepekaanmu akan setiap hari makin naik dan naik. Kau akan terbang seperti Raja Wali terbang tinggi.